Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Bastori edisi Sabtu 14 Februari 2026. Nah, Tribuners, hari ini 14 Februari tahu banget dong ya hari ini hari apa? Yap, benar sekali, hari ini merupakan hari Valentine. Tapi kita nggak akan bahas soal cinta ataupun coklat ya. Tetapi di Tribun Bastori kali ini, Tribuners, kita akan membahas tema Nahodai Partai Ka'bah, strategi dan arah baru kepemimpinan. Yap, Tribuners, mungkin kalian juga udah mengikuti ya berita bahwa pada tanggal 11 Februari kemarin uh, dipilih ya atau ditunjuk PLT Ketua DPW P3 Maluku yang baru ya. Dan untuk itu Tribuners, kita akan cari tahu seperti apa strategi baru ataupun arah baru kepemimpinan dari P3 nanti bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir via Zoom kali ini ya Tribuners. Kita sapa langsung ada Bapak Muhammad Reza Bahawares selaku PLT Ketua DPW P3 Maluku. Halo Bang, Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, untuk diketahui Bang Reza ini sementara lagi berada di Surabaya, makanya kita hari ini live-nya lewat Zoom dan nanti mungkin kapan-kapan akan kita undang langsung ke studio Tribun Ambon. Tapi kali ini mungkin kita via Zoom dulu ya. Oke, Bang, dan mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau mengingatkan kepada Anda Tribuners bahwa kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, silakan ditulis aja di kolom komentar, nanti akan saya tanyakan langsung kepada Bang Reza. Oke Bang, saya mau tahu dulu gimana perasaannya setelah terpilih atau ditunjuk kemarin pada tanggal 11 Februari ya sebagai PLT Ketua DPW P3 Maluku. Hmm. Hmm. Oke, berarti pastinya bersyukur, menikmati dan menjalani tanggung jawab. Nah, sebelumnya apakah pernah menyangka di antara sekian banyak kader partai ya di Maluku, Abang yang kemudian ditunjuk sebagai PLT Ketua DPW P3 Maluku ini? Hmm. Hmm. Oke, berarti sudah ada rencana-rencana ke depan atau strategi yang akan dilakukan dalam menakodai Partai Ka'bah di Maluku ini, Bang? Hmm. 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 Oke.
bahwa Hmm. zaman semakin berubah, Hmm. dunia milenial semakin banyak, gadget semakin banyak, maka kita juga harus eh, merubah pola-pola pikir kita, pola politik kita, ya, memberikan pendidikan politik yang baik bagi publik agar bahwa kita juga bisa menjadi eh, partai yang diminati oleh generasi muda. Hmm, oke. Dan alasan ditunjuk atau dipilih PLT baru ini kan salah satunya adalah karena setelah 3 bulan dari muktamar itu kan belum dilakukan muswil ya hingga saat ini. Kemudian makanya ditunjuklah PLT Abang ini. Nah, apakah Abang diberitahu alasan khusus begitu atau alasan spesifik kenapa Abang yang kemudian terpilih atau ditunjuk sebagai PLT Ketua DPW P3 Maluku ini, Bang? Ya, sebenarnya tidak ada alasan khusus atau spesifik. Ya. Jadi memang sesuai dengan sekarang kita beritahu dari DPP bahwa Hmm. memang pasca 3 bulan setelah muktamar itu sesuai dengan pasal 62 ayat 2 yaitu musyawarah secara wilayah dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan Hmm. setelah muktamar. Muktamar ya. Nah, oleh karena itu tentu dianggap bahwa eh, dan ada juga surat instruksi dari DPP terhadap DPW untuk melaksanakan musril, cuman juga memang belum dilaksanakan hingga sampai batas waktu yang ditentukan. Hmm. Nah, oleh karena itu DPP menentukan PLT dan PLT itu kan diangkat dari pengurus harian. Nah, karena memang saya masih ada dalam SK kepengurusan, nah, saya diminta untuk eh, oleh kepengurusan untuk bisa menjadi PLT dan juga untuk mensukseskan muslim ini menyelenggarakan muslim. Hmm. Dan ya setelah kemarin insya Allah saya siap untuk menjalankan. Jadi PLT saya, PLT Sekretaris Wilayah yaitu Muhammad Hussein Waria dan PLT Bendahara dan Hartini, Ibu Hartini Wamil, Hmm. anggota DPRD Kabupaten. Oke, Bang, minta tolong boleh dideketin sedikit mic-nya biar suaranya agak kedengaran. Oke. Oke, Bang, thank you. Nah, em, berarti kapan rencana untuk gelaran muswilnya ini, Bang? Ya, jadi memang target kita kalau umpamanya tidak ada polemik ataupun persoalan-persoalan tadi, Hmm. ya kita berencana memang insya Allah dalam pertengahan puasa ataupun ya pertengahan puasa kalau memang seluruhnya mendukung baik dari DPC dan seluruh kader siap mensukseskan maupun anggota DPRD yang dari P3 baik Hmm. provinsi maupun kabupaten kota siap mensukseskan, maka insya Allah kalau bisa dalam pertengahan bulan puasa kita buat dalam pertengahan bulan puasa. Hmm. Tapi kalau umpamanya masih ada polemik yang terjadi dan dinamika kepercayaan yang kalau kita lihat belakangan ini, maka ya bisa juga ini menjadi pertimbangan kita menyampaikan kepada DPP bahwa untuk bisa diukur sampai dengan setelah Lebaran. Karena kita Oke. juga melakukan Hmm. konsolidasi dulu. Hmm. Oke, tapi sejauh ini konsolidasinya apakah kemudian berjalan lancar atau ada kendala, Bang? Ya, sementara ini memang kan kita karena saya masih di Surabaya lagi Hmm. melakukan perawatan medis. Nah, Hmm. memang saya sudah di Ambon. Memang kita sudah berupaya coba menghubungi, cuman ketika berita SK ini muncul ini kan menjadi polemik, ada penolakan-penolakan Hmm. baik dari pengurus harian yang ada, tapi ada juga dari DPC, tapi ada Oke, juga yang tapi dari sejauh kader-kader ini yang lain, simpatisan yang lain yang mendukung. Jadi kita masih melihat dinamika yang ada, karena bagi kami bahwa kalau umpamanya ada yang menolak keberadaan PLT, maka seyogyanya dialamatkan kepada DPP karena ini adalah kewenangan DPP.
Nah, kami siap menaati kalau umpamanya memang bila perlu dibuat surat resmi, buat surat secara tertulis bahwa melakukan penolakan terhadap PLT yang ditunjuk oleh DPP. Nah, supaya kita juga apa sampaikan ke DPP. Selalu siap pada keputusan partai. Namun sebaliknya kalau umpamanya DPP tetap bersikeras dengan mempertahankan PLT, maka ya kawan-kawan yang lain juga teman-teman yang lain pada kader-kader lain juga harus sebenarnya tertib dalam mengamankan keputusan DPP seperti itu. Menanggapi berbagai penolakan ya dari baik pengurus DPW maupun kemudian DPC, abang sendiri seperti apa melihatnya? Ya kalau saya melihat artinya kalaupun mereka mau berdebat, ya itu sah-sah saja belajar dalam begitu pertanyaan. Nah tentunya disertai dengan alasan-alasan yang nasional ke DPP. Hmm. Nah seperti gitu. Nah tapi cuman yang kita lihat ini kan sepertinya sudah masuk pada sentimen-sentimen pribadi, ya kan ketidaksukaan lah kayak dislike, Hmm. bahwa ada menyinggung terkait bahwa kebencian apa dan lain-lain. Nah ini saya juga berpikir bahwa hal-hal ini ya harus kita dewasa lah dalam menyikapi persoalan pola-pola yang lama ini yang sudah sering digunakan seperti ini. Nah ini saya berpikir tidak cocok lagi digunakan pada era saat ini. Hmm. Kayak gitu. Jadi mari kita berdialektika dengan baik secara intelektual, apalagi rata-rata kan para aktivis yang masuk dalam kepengurusan, mari kita berdialog, berdiskusi, berdebat, ya kan dengan mengedepankan adat dan santun. Karena kita juga datang baik-baik, kita mengajak baik-baik. Hmm. Ketika itu, Oke, Bang nanti minta tolong dideketin mic-nya boleh? Nah, berikutnya saya mau minta ya tanggapan Abang mengenai statement dari Sekretaris DPW sebelumnya ya mengenai indikasi adanya agenda besar untuk kehancuran P3 dari luar ini. Desas-desusnya kan seperti itu. Kira-kira Abang menanggapinya seperti apa? ya ada pemikiran seperti itu, saya berpikir bahwa terlalu jauh pikirnya. Hmm. Terlalu jauh bahwa ada agenda besar lah yang menghancurkan. Tidak ada yang menghancurkan. Mungkin pikirannya yang juga mungkin mungkin ada shock dengan turunnya BLT ini. Jadi analisanya terlalu panjang berlebihan. Sebenarnya barang ini kan sederhana, nggak ada keterlibatan orang luar yang jadi semua dengan kader saja. Iya Hmm. kan? Hmm. Tidak ada keterlibatan orang luar sedikit. Jadi tidak perlu berspekulasi yang terlalu panjang karena ya ini urusannya dengan DPP. Dan sebagai seorang politisi, kita sebagai sama politisi, kita harus tahu lah, ya kan konsekuensinya dalam berpolitik ini seperti kayak apa. Nah, mungkin mereka menganggap bahwa ini bagian daripada proses muktamar kemarin yang mungkin agak berlawanan dengan di muktamar itu kita tidak mengetahui itu karena memang kita tidak tahu proses muktamar tersebut. Hmm. Kita tidak pernah melibatkan, jadi itu adalah ya apa yang mereka sudah lakukan pada saat muktamar kemarin dan ada perdana. Tapi tentunya selaku seorang politisi kita juga harus pandai memperhitungkan bahwa konsekuensi kita dan perlu apa apa yang konsekuensi itu saja kalau pemerintah siap menghadapi hal yang jadi tidak perlu harus kita saling menyalahkan satu sama lain mencari jati kita berdiri. Nah, tidak perlu lah seperti itu. Kan kemarin kalau umpamanya yang bersangkutan mengambil PLT maka kan tidak terjadi polemik seperti kayak gitu. Karena yang bersangkutan kan pernah ditawarkan pakai PLT Hmm. bagaimana yang menang menangkan itu ya.
Ya. informasikan ke guru dan kita benar memang pernah ditawarkan menjadi PLT dan yang bersangkutan mau, akan tetapi meminta persyaratan untuk mau melaksanakan kursus pasca lebaran nanti, tapi ditolak oleh DPP. Nah, mungkin kami juga bajaki, tapi janganlah juga bahwa bilang karena ingin menjadi PLT tapi saya tolak karena tidak mau berkhianat terhadap partai, tidak perlu bahasa-bahasa seperti itu. Kita harus jujur, jujur dalam melakukan pendapat kita. Memang mau tapi karena alasan seperti yang tadi disampaikan bahwa meminta mau lakukan lebaran tapi tidak disetujui DPP. Nah, tapi jangan lantas-lantas bilang bahwa saya tidak mau mengkhianati perjuangan partai dan teman-teman dan sebenarnya itu saja yang harus menjadi catatan kita. Oke, berarti sebelum penunjukan Abang sebagai PLT ini tidak ada ya desus-desus rencana penghancuran partai dari luar seperti itu. Oke. Saja ada perjuangan kita bagaimana kita terus pada parlemen. Nah, kalau umpamanya internal kita sampai masih seperti kayak gini, jangan lagi kita hidup dari luar. Internal aja dulu kita bereskan semua. Nah, persoalan DPP kan sudah selesai. Janganlah itu persoalan DPP karena kan sudah selesai. Nah, kita daerah ya tinggal sambil watakan. Kalaupun ada terjadi titik-titik yang terjadi di DPP, dan itu kan sudah diputuskan dalam Rakernas kemarin. Hasil Rakernas kemarin sudah dibahas bahwa ya, ada 6 poin yang disetujui disepakati sebagai keputusan Rakernas, ya kan? Nah, salah satunya itu yang pertama meminta DPP untuk mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo dan tidak perlu mendukung untuk periode kedua pemerintahan Presiden Prabowo. Yang berikutnya meminta kepada DPP untuk melaksanakan penyegaran kepengurusan tingkat DPP terhadap pengurus-pengurus DPP yang tidak masuk kantor atau tidak mau menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai hukum syariah. Dan pada poin yang terakhir juga itu ada meminta kepada DPP dan memberi sanksi tegas kepada anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota dari Partai Persatuan Pembangunan yang tidak mengikuti dan menaati instruksi partai atau keputusan partai. Ini adalah hasil Rakernas, bukan hasil pribadi-pribadi, hasil Rakernas yang diputuskan oleh seluruh ketua-ketua wilayah seluruh Indonesia. Oke, Bang. Berarti di tengah turbulensi yang terjadi di internal partai ya di Maluku ini, apa rencana Abang untuk melakukan rekonsiliasi kembali supaya tidak terjadi perpecahan dan mungkin bisa situasinya bisa lebih membaik nanti, Bang? Ya, tentunya kita datangkan dengan baik-baik, tidak ada satupun sedikit mau terjatuhkan satu sama lain, tidak. Ya, tidak ada mau untuk konsensus sekolah, tidak ada. Ya, kita datang di sini sebagai menjalankan tugas dan amanah dari DPP untuk melaksanakan konstitusi. Makanya kita mengajak seluruh baik pengurus syariah, DPC Semaluku, DPC Maluku, para kader dan simpatisan P3 untuk mari kita bersama-sama, dan seluruh anggota DPRD dari P3 untuk mari kita bersama-sama kita sukseskan dulu hajatan musyawarah wilayah ini. Tidak ada yang lain dari situ. Nah, tentunya kalau umpamanya ada riak-riak yang lain, itu kan sudah pasti ada akan terjadi catatan daripada DPP. Jadi DPW kita juga tidak punya kapasitas apapun untuk harus melakukan mengeluarkan sebuah keputusan
keputusan. Kita hanya sebatas melaporkan kondisi faktual yang terjadi. Nah, kan dipantau proses ini semua, ya kan? Dan dari media-media yang ada dipantau oleh DPP. Jadi kalau umpamanya melakukan penolakan, silakan Anda melakukan penolakan ke DPP. Nah, kami tetap akan menjalankan tugas yang diberikan oleh DPP. Nah, kami juga tetap akan berjaga. Kalau memang ada penolakan, maka tindakan selanjutnya itu akan diambil alih oleh DPP. Dan kita mengambil tindakan DPP yang mengambil tindakan. Oke, berarti dalam waktu dekat ini apakah ada rencana pertemuan dengan pengurus harian DPW ataupun DPC, Bang? Ya, kita akan Hmm. pengurus DPC, walaupun memang ada beberapa yang sudah menolak, ya kan, menolak tidak mau untuk itu, ya itu terserah. Kita akan berupaya semaksimal mungkin. Bagaimana ayo kita duduk bersama, mari. Ya, kalau misalnya memang tidak ada kesepakatan terus masih terjadi penolakan, maka ya seperti yang saya bilang tadi, silakan ke DPP, protes ke DPP. Oke, dan kalau misalnya nanti ada dilakukan penyuratan, kemudian dari DPP sendiri mengganti kembali PLT, apakah Abang juga kemudian sudah siap? Siap, Oke. bagi saya jabatan ini bukan sesuatu yang harus kita pertahankan secara mati-matian. Tidak, orangnya tidak, kami orangnya tidak gila jabatan. Kalau Oke. umpamanya memang merasa perlu harus diganti kepentingan partai ke depan, ya silakan, kami siap kalau DPP mau mengganti ketika gitu. Oke. Nah, untuk Abang sendiri, oke. Untuk Abang sendiri, apakah diberikan tenggat waktu oleh DPP untuk pelaksanaan muswil ini, Bang? Ya kan? Hmm. Nah, cuma kita akan berupaya secara maksimal mungkin dalam waktu sesegera mungkin. Kalau memang bisa dalam bulan puasa, insya Allah kita bisa laksanakan, kita akan laksanakan. Tapi kalau umpamanya memang dirasa kondisinya masih belum bisa dijalankan dan harus melakukan untuk konsultasi tingkat lanjut, maka bisa juga akan kita tunggu setelah pasca Ramadan nanti. Tentunya kita akan terus tetap berkoordinasi dengan DPP terkait. Oke, sebelumnya Abang sendiri menyangka nggak sih akan ada gelombang penolakan sebesar ini? Sudah pasti ya, sudah tahu dan pasti akan menjadi hal seperti kayak gitu. Karena ya memang yang dibangun adalah kan seperti ya permusuhan sebenarnya. Yang padahal kalau umpamanya kita berbicara, kita satu sama yang lain kan kita saling mengetahui lah, ya kan, kita saling mengetahui satu sama yang lain. Nah, tapi bagi saya itu no problem. Ya, cuma yang ingin saya sampaikan bahwa janganlah persoalan pribadi dibawa masuk ke partai Oke. seperti kayak gitu. Jadi harus dipisahkan ya. Harus dipisahkan masalah pribadi sendiri, masalah partai sendiri. Oke. Nah, apakah penolakan dari DPC dan juga pengurus harian ini berdampak pada persiapan muswil ini atau kerja-kerja organisasi lainnya, Bang? Ya, kalau umpamanya penolakan terhadap berdampak, mobil berdampak juga sebenarnya tidak terlalu juga. Karena kalau umpamanya memang penolakan tapi tetap kita harus melaksanakan muswil dan tetap masih terjadi penolakan, maka yang akan mengambil keputusan adalah DPP. Ingat bahwa seluruh SK-SK yang ada ini dikeluarkan oleh DPP, baik itu DPW maupun DPC, itu SK-nya itu yang dikeluarkan itu adalah DPP. Jadi kalau pernah terjadi penolakan tapi bertentangan dengan DPP, bisa juga DPP mengeluarkan SK PLT bagi DPC. Bahkan DPP juga berkewenangan untuk mengeluarkan surat sanksi tegas terhadap yang lain terhadap contoh ada anggota DPR atau yang lain yang
masih tetap kita mau taat terhadap aturan-aturan partai, keputusan partai seperti kayak gitu. Oke Bang, nah tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa sempat mendengar adanya penolakan-penolakan pertemuan gitu ya. Em, Ya, tapi jika boleh disampaikan ya, mungkin ada yang nonton gitu. Apa yang ingin disampaikan untuk kader-kader Partai P3 di Maluku ini Bang? Mungkin untuk ya. supaya kelancaran pelaksanaan muswil nanti mungkin? Saya ingin mengajak kita semua pernah berproses yang sama di dalam partai. Ya kan? Mari kita bersama-sama, kita duduk bersama, kita cari solusi atas hal tersebut. Nah, solusi terbaik itu adalah apa? Yaitu menyelenggarakan muswil, ya kan? Supaya tidak perlu lagi tidak terlalu berkepanjangan. Nah, karena kalau umpamanya kita seperti ini terus, maka orang juga akan menilai bahwa wah, kok P3 seperti kayak gini. Tidak boleh ada yang lain yang harus memimpin, seakan-akan hanya harus dari sekelompok orang, dan ini tidak mau ini terlepas. Ya jangan, mari kita duduk bersama, Hmm. kita sepakati dan kita jalankan musfil. Tidak ada niat apapun dari kita untuk mau harus menggaul, tidak ada. Kita hanya bertugas melaksanakan musfil. Nah, jadi mari ya, ayo kita selalu mengajak, dan kita selalu terbuka kepada siapapun. Mari, ayo kita bersama-sama selenggarakan musyawarah wilayah. Sukses sekali. Hmm. Oke, nah kalau abang sendiri apakah ada keinginan untuk kemudian nanti ini kan sekarang baru PLT, tapi apakah ada keinginan untuk nanti menjadi ketua DPW P3 Maluku, Bang? Saya tidak punya masih berpikir sampai Oke. Hmm. artinya biarkanlah mengalir seperti yang adanya. Hmm. Saya juga sadar diri bahwa ini masih banyak yang lebih baik dari saya. Tapi Hmm. kalau memang ada kepercayaan, Bismillah. Tapi sampai sekarang saya belum belum berpikir untuk harus mau mengarah ke situ. Saya masih mau, ayo mari kita bersama-sama, kita duduk bersama, dan mari kita sukseskan Bismillah. Siapapun nanti yang terpilih ke depannya, nah itu adalah merupakan hasil dari Bismillah. Hmm. Oke. Oke, berarti penunjukan abang kemarin itu memang murni dari P3 ya. Abang sendiri juga tidak menyangka dan tidak tahu ya bahwa akan ditunjuk sebagai PLT. Ya, Hmm. benar sekali. Oke, kalau ada rekomendasi Bang, siapa kira-kira yang mungkin cocok untuk memimpin atau menokodai P3 di Maluku? Ya, kalau rekomendasi itu kan saya nggak bisa subjektif ya. Tapi Hmm. memang ya, selain kader-kader internal, saya merasa bahwa P3 ini juga harus lebih terbuka menerima calon-calon mungkin dari eksternal, ada yang berminat untuk yang penting dia punya kebutuhan terhadap partai dan mau membesarkan partai. Tapi Hmm. sejauh ini juga memang internal juga kan masih ada. Tapi memang publik pasti bisa menilai cara-cara kepemimpinan yang baik itu seperti gimana ya, yang mengayomi, ya kan, bisa mengayomi. Nah, dan kunci daripada berpartai ini adalah kita harus, partai ini harus memberikan apresiasi terhadap siapapun orang yang pernah berkontribusi terhadap partai, walaupun itu sekecil apapun. Hmm. Nah, kita harus berikan apresiasi itu, karena kenapa di situ lah mereka harus bisa mereka merasa dihargai. Nah, jadi jangan bahwa ada yang pernah punya kontribusi tapi seakan-akan tidak pernah ada kontribusi buat partai. Jadi seakan-akan bahwa hanya satu pihak saja yang berkontribusi lebih terhadap partai. Hmm. Nah, itu yang Ada juga senior-senior yang lain. hmm. Kita punya para pendahulu-pendahulu, para senior-senior partai, para sesepuh di partai yang lebih berjuang bagi negara terhadap perjuangan partai ini. Tapi mereka tidak pernah mengumbar akhir di halayak publik. Nah, jadi mungkin itu saja yang perlu kita akan benahi agar ke depan orang merasa respect terhadap partai, karena partai juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi baik kepada
kader maupun para simpatis walaupun itu sekecil apapun. Oke, itu yang kemudian beredar ya di masyarakat dan banyak statement-statement yang kemudian mempertanyakan kontribusi Abang sebagai kader partai yang kemudian dirasa belum cukup memenuhi persyaratan untuk memimpin atau tadi ya menakodai P3 di Maluku. Abang sendiri menanggapinya seperti apa? Umpamanya mau berbicara kontribusi, tidak perlu saya harus mengatakan bahwa kontribusi yang telah dilakukan. Ya, kalau orang pernah berproses bersama-sama dengan saya, ya banyaklah. Ada yang banyak tahun, bahkan senior, ya kita semua punya kontribusi. Ya kontribusi, tinggal menilai aja mana yang kontribusi dan berkorban kan. Ya di dalam saya juga ya, nah, saya punya terhadap verifikasi pada pemilu 2014 2019 kemarin di DPP membantu tim teknis tim verifikasi DPP bahkan sampai berdatangan ke KPU RI. Nah kita ada di situ, saya juga terlibat di situ. Jadi ya kalau dia kontribusi, semua punya kontribusi, baik kader siapapun itu. Rofi punya kontribusi, Bang Aziz punya kontribusi, seluruhnya punya kontribusi yang baik terhadap partai. Nah intinya kita harus saling mengakui kelebihan orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna, ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan, tapi di mana kita bisa saling mengisi di situ, itulah yang terbaik sebenarnya. Bukan kita harus saling menjatuhkan satu sama lain. Itu saja. Oke, Bang. Nah, dari DPP sendiri selain pesan untuk menggelar muswil di Maluku, adakah pesan-pesan khusus yang disampaikan atau diamanatkan kepada Abang? Ya, DPP sendiri sebenarnya tidak ada pesan khusus sama sekali sebenarnya tidak. Mereka hanya ingin artinya aturan partai dan tindakan dijalankan dan diikuti. Nah, atau kalaupun memang ada yang reaktif ataupun ada pendekatan lain, ya kita silakan melakukan protes ke DPP. Nah, seperti kayak gitu. Jadi kalau umpamanya melakukan protes ke DPP dan DPP tidak merestui, tentunya selaku seorang kader partai juga harus siap dengan segala konsekuensi yang akan diambil oleh DPP, baik itu sanksi dan lain-lainnya. Oke, kalau menanggapi statement dari baik dari masyarakat maupun dari kader partai yang ada di Maluku bahwa penunjukan Abang sebagai PLT Ketua DPW P3 Maluku ini itu cacat secara hukum. Bagaimana tanggapan Abang? Karena menurut mereka masih ada yang perlu diperbaiki di internal partai sebelum kemudian ada penunjukan PLT DPW P3 Maluku ini. Mereka. Itu kan menurut mereka. Iya kan? Nah, kalau memang menurut mereka, silakan mereka berdebat dengan DPP pergi ke Jakarta, terus berdebat dengan DPP. Karena DPP juga punya alasan, mereka punya pertimbangan. Seperti kayak gitu. Jadi ya kalau penolakan itu terhadap cacat prosedur dan lain-lain, silakan monggo ke DPP. Apa yang menjadi cacat, apa yang silakan Anda lakukan. Karena semuanya sudah dilakukan DPP sesuai dengan prosedural yang ada. Partai ini kan semuanya kan terpusat ke DPP. Kita semua tahu itu. Kalau DPP sudah melakukan keputusan, maka sudah pasti itu sudah melalui proses-proses tahapan-tahapan yang telah dibicarakan. Kayak gitu. Oke. DPW lain itu kan di daerah lain itu kan banyak sudah melaksanakan musfil. Ada di BLTK terus melaksanakan musfil. Tetap jalan kok. Tetap jalan. Oke, berarti memang
pada intinya abang menyerahkan semuanya ke DPP, dan kalaupun ada yang kemudian mempertanyakan kemudian memprotes, ya silakan diprotes atau dipertanyakan atau disurati langsung ke DPP. Abang hanya menjalankan tugas ya karena ditunjuk langsung oleh DPP. Oke. Hmm. Hmm. Ya kalau memang protes ini silakan jadi ke DPP itu sudah disampaikan oleh ketum. Jadi ya makanya saya sampaikan silakan sampaikan protes. Oke. Nah, abang sendiri juga sudah memahami ya, sudah tahu seperti apa kondisi P3 di DPP saat ini. Karena saat rekonsiliasi pasca Muktamar 10 itu kan memang ada tugas-tugas yang harus diselesaikan ya, yaitu merampungkan komposisi pengurus DPP supaya lengkap, kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga hasil Muktamar juga harus dirampungkan ya, lalu diusulkan ke Kementerian Hukum. Nah, di tengah situasi yang belum rampung ya istilahnya, abang kemudian ditunjuk sebagai PLT. Apakah abang sendiri tidak kemudian mempertanyakan apakah penunjukan ini sudah sesuai atau memang harus menyelesaikan semua persoalan yang ada di internal partai dulu baru ada penunjukan? Iya, jadi salinan terbentuk itu sudah ada. Terus yang berdekat, tapi Ya. sudah diketahui bahwa yang diakui adalah ketua umum yaitu Pak Mardiono dan sekretaris jenderal Yasin. Dalam proses-proses yang kemarin di DPP juga dilaksanakan. Nah ini sudah melalui penetapan, bahkan sudah meminta persetujuan daripada sekretaris jenderal terkait penugasan terhadap pelaksanaan musul ini. Nah cuman mungkin disodorkan sehingga tidak buat tanda tangan ya sesuai dengan aturan organisasi bahwa ketika sekjen berhalangan maka bisa digantikan oleh wakil sekretaris karena sifat sekretaris jenderal dan wakil sekretaris adalah bersifat persoalan organisasi dan administratif. Mengambil kebijakan adalah ketua umum. Oke. Nah oleh karena itu, karena akibat kondisi-kondisi terbaru DPP maka dilaksanakanlah Mukernas dan diputuskanlah poin yang tadi saya sebutkan ya, oleh seluruh peserta Mukernas, oleh seluruh DPP di seluruh Indonesia, yaitu untuk agar DPP bisa harus melakukan penyegaran kepengurusan. Jadi kalau pemangga ada yang tidak mau menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu kita DPP diberlangsungkan jalankan roda organisasi. Jadi sebenarnya sudah selesai. Oke, jadi kembali lagi ya intinya abang itu hanya menjalankan tugas ya sebagai kader partai karena sudah ditunjuk, ya sebisa mungkin menjalankan tugas dengan baik ya selama menjadi PLT Ketua DPW P3 Maluku ini. Nah, abang sendiri berencana balik ke Maluku kapan, Bang? Saya insyaallah kemungkinan minggu depan baru jadwalnya tindakan medisnya dilaksanakan. Karena memang untuk tindakan medis ini jadwalnya agak padat di Surabaya sini, akan saya ditunjuk ke sini. Insyaallah dalam minggu depan saya sudah kembali kampung. Tapi sementara ada sekretariat di sana yang melakukan proses-proses konsolidasi, berkomunikasi. Nah, tinggal saya datang untuk kita lebih intensifkan. Oke. Oke, semoga cepat sembuh ya Bang, biar cepat kembali dan bisa melakukan konsolidasi untuk perbaikan ya kondisi P3 di Maluku. Nah, di tengah gelombang penolakan seperti ini, saya mau tanya apakah itu berdampak terhadap psikologi Abang atau seperti apa Bang? Biasa aja atau? Biasa aja. Oh, biasa aja. Kami sudah terbiasa menghadapi seperti ini bukan hal yang baru bagi saya. Oke. Bukan hal yang baru, ini adalah hal yang klasik. Ya orang bilang masih mainan dulu kan. Oke. Karena mudah dibaca. Oke, banyak kemudian tudingan-tudingan yang
dialamatkan kepada abang sendiri santai berarti ya? Ya santai karena memang ya memuaskan hasrat keluarga ya mereka harus melakukan seperti kayak gitu kan. Hmm, hmm, Padahal ya tidak berkaca dulu. Sebenarnya kita harus mengajar diri kita sendiri juga apakah kita juga sama, ya kan? hmm. Oke, nah ya namanya hidup ya bang, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Di tengah gelombang penolakan, tapi pastinya juga ada banyak support. Kira-kira dari mana aja support datangnya bang? Supportnya sangat banyak Hmm? dari para kader-kader P3 yang mungkin merasa tidak dilibatkan, disingkirkan, bahkan banyak juga yang keluar keluar karena memang tidak komodo atau bagaimana banyak sudah menghubungi banyak sekali dukungan publik sangat cukup banyak sekali. Hmm. Adakah pesan-pesan atau harapan dari mungkin ya sesama pengurus partai kepada abang selama menjabat sebagai PLT ke depan ini bang? Ya, yang terjadi catatan mereka hanya ingin artinya bagaimana kita kembalikan fungsi partai seperti semula yaitu partai menjadi sentral bagi seluruh keputusan yang ada. Hmm. Jadi tidak berdasarkan pada patron individu, ya kan? Tidak berdasarkan keputusan dia berdasarkan like dan dislike, ya kan? Karena tidak suka terhadap satu kelompok dan yang lain. Hmm. Nah, itu yang harus kita benahi. Dan kita memang harus dalam politik harus objektif dan dewasa lah. Cuma memang ada sebagian mungkin yang tidak mau hal seperti itu. Karena ya mungkin ya namanya juga kekuasaan ya. Oke. Nah, tadi kan ada pesan-pesan yang sudah disampaikan kepada kader-kader partai ya. Nah, untuk masyarakat sendiri apa yang ingin disampaikan ya di tengah situasi yang seperti ini karena masyarakat juga melihatnya seperti kayak jadinya perpecahan yang tidak pantas dipertontonkan gitu. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Ya kalau saya sih yang disampaikan juga sebenarnya karena publik sudah terlanjur menilai ya. Cuman yang bisa saya timpul ke seluruh masyarakat sekalian bahwa ya mohon doanya semoga kita bersabar, insya Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya agar otak kita bisa terbuka, hati kita bisa sejuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di internal, karena yang reaktif ini kan bukan dari kita sebenarnya kan. Hmm. Ya, jadi kita tidak mempertontonkan hal-hal yang tidak seharusnya lah kita dalam berpikir kan. Hmm. Oke, artinya sebenarnya perdebatan seperti ini harusnya tidak terjadi ya kalau semua bisa menerima dengan kepala dingin begitu ya Bang ya. Ya, dengan kepala dingin dan objektif. Oke, nah, Memang ada juga ya mungkin saya juga harus memahami ya karena memang ada hmm, beberapa ya beberapa DPC yang udah ada yang udah menurut saya pribadi secara ya dan secara pribadi ya hmm, yang maaf harus dilakukan hal seperti ini karena di bawah tekanan dan lain-lain. Baik saya maklumi lah, kita bisa memaklumi. Jadi ya insya Allah lah, hmm, tapi tidak perlu saya harus bocorkan ke publik kan. hmm. Yang jelas kita akan memaklumi kondisi-kondisi yang terjadi. Oke Bang, pokoknya semoga cepat pulih ya kondisinya, kemudian juga bisa nanti melaksanakan muswil baik di saat Ramadan ya maupun setelah Ramadan tergantung situasinya. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Dan terakhir nih Bang, apa harapan Abang untuk baik untuk partai, untuk kader-kadernya ya di Maluku maupun untuk situasi yang terjadi di internal partai saat ini di Maluku, Bang? Ya, kalau saya sih menitipkan pesan bahwa sudah saatnya kita dari partai artinya dikotomi yang terjadi di masa lalu sudah saatnya kita hentikan. Mari kita duduk bersama,
kita saling membuka hati, kita bersihkan hati kita semuanya, ya kan? Kita saling duduk, kita saling menatap ke depan, untuk menunjukkan itu fakta. Kalau umpamanya kita terus dalam posisi seperti kayak gitu, maka ya gini-gini aja nanti. Oke. Palingan nanti akhirnya yang terjadi bahwa ketika siapa ya memegang kekuasaan, maka ya mereka orang-orang itulah yang akan disebut sertakan. Yang lainnya ya tidak dilibatkan lagi. Nah, sudah saatnya praktek-praktek seperti itu kita hentikan sampai di sini sudah. Oke, harapannya Bang, harapannya seperti apa? Semoga cepat. Tapi seperti itu kita mari bersatu dan bersama-sama untuk kembali membawa pikir terhadap masa-masa kejayaan. Oke, jadi harapan besarnya itu semoga P3 ini cepat pulih baik di DPP maupun di DPW ya Bang ya. Sudah pulih. Oke. Semoga makin solid ya, baik di pusat maupun di daerah, dan semoga Abang sendiri juga cepat pulih, cepat datang supaya bisa mengurus semuanya dengan baik, dan semoga Muswil nanti terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan ya Bang ya. Oke Bang, terima kasih banyak atas waktunya Bang Reza di tengah kesibukannya dan di tengah pemulihannya ya, sudah meluangkan waktu bersama kami di Tribun Bastory kali ini. Nanti insya Allah umur panjang dan rezeki, mungkin kita ketemu lagi ya secara offline Bang, untuk membahas persiapan menjelang Muswil nanti ya. Oke, terima kasih juga untuk kalian Tribuners pastinya yang sudah bergabung bersama kami baik di live kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Semoga apa yang kami bahas tadi bisa menjadi informasi yang mencerahkan ya bagi kalian. Nanti kita ketemu lagi di Tribun Bastory edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato.